يا أرحم الراحمين ارحمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pecinta ilmu, para hamba Allah yang beriman, para penggiat dakwah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah kita masih diberikan kekuatan iman Islam, masih diberikan taufik hidayah sehingga kita bisa digerakkan hatinya oleh Allah untuk bisa menghadirkan diri kita di majlis ta'lim yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan seluruh umatnya termasuk kita diantaranya kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik para pecinta ilmu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan ta'lim kita, kajian kitab Nasaihul Ibad. Kali ini kita akan membahas satu ungkapan dari para hukama ya. Tapi ini bukan hadis, namun insya Allah bisa kita jadikan sebagai pelajaran ya, nasihat untuk kita renungkan bersama-sama. Inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan wa inna minasyugli yakfika ta'atu syuglan wa inna minal ibrata yakfikal mautu ibratan. Jadi dalam ungkapan hukama ini ada 3 nasihat yang sangat baik untuk kita renungkan, untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Apa 3 pokok itu? Yang pertama, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan. Dari sekian banyak nikmat-nikmat dunia, cukuplah Islam sebagai nikmat bagimu. Dari sekian banyak nikmat-nikmat dunia yang kita rasakan, yakfikal islamu ni'matan, cukuplah Islam sebagai nikmat terbesar bagimu. Artinya, kalau kita bicara nikmat Allah, Allah sudah memberikan tantangan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hai manusia, jika kalian akan menghitung-hitung nikmatku, nikmat Allah ini, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup menghitung-hitungnya. Kalau kalian menginginkan nikmatku kau hitung, maka yakin nikmatku gak akan bakal engkau hitung, saking banyaknya. Dari semenjak bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya nikmat-nikmat ini, kita tidak akan mampu berbuat apapun. Kita tidak akan bisa menikmati kehidupan dunia ini.
Kita bisa bernafas, menghirup oksigen dengan sebebas-bebasnya tanpa bayar. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa tidur dengan nikmat, dengan enak, itu pun karena ada nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa makan, bisa minum, itu pun karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, itu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan susunan biologis kita ini sangat tersusun, sangat bagus. Itu semua karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berdiri, itu karena nikmat dari Allah. Mata kita bisa berkedip setiap detik, itu karena adanya nikmat dari Allah. Kita bisa bernafas dengan bebas, itu karena nikmat dari Allah. Telinga ini bisa mendengar, mata ini bisa melihat, semua karena nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat dari Tuhanmu yang mana yang bisa kau bantah? Nikmat dari Tuhanmu yang manakah yang bisa kau dustakan? Nikmat dari Tuhanmu yang manakah yang bisa kau kritisi, yang bisa kau koreksi, yang bisa kau bantah? Ini tantangan dari Allah untuk kita. Kalau bisa sok cari nikmat Allah, seolah-olah ya, kau cari nikmat-nikmat yang ada, manakah yang kira-kira nikmat itu gak berguna bagi kalian? Pertanyaan ini sudah dilontarkan beberapa abad yang lalu, sampai hari ini belum pernah terjawab. Siapakah yang bisa membantah nikmat-nikmat Allah ini? Nah, terhadap nikmat Allah inilah kewajiban kita untuk mensyukurinya. Dan dari semua nikmat-nikmat Allah yang ada satu kenikmatan yang sangat tinggi nilainya dan tidak ada yang menandingi kenikmatan ini, yakni kenikmatan Islam. Nikmat hidayah. Nikmat hidayah inilah yang membuat kita mengenal Allah. Tanpa adanya nikmat hidayah, kita menjadi orang yang sesat, kita menjadi orang yang buta dengan Islam ini. Dan butanya kita terhadap Islam di dunia ini akan menjadi penyebab bahwa kita nanti di akhirat akan mendapatkan kecelakaan yang sangat dalam, yang sangat besar. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita menjadi seorang yang muslim. Dan mari nikmat Islam ini kita wariskan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita jadikan mereka, kalau memang hari ini kita menjadi seorang muslim yang taat, maka anak kita pun kita usahakan akan menjadi orang-orang yang taat pula. Kita wariskan Islam ini sebagai warisan yang utama kepada anak-anak kita. Jangan hanya kita mewariskan harta benda, kekayaan yang ada di rumah kita. Ya, kita wariskan mereka rumah, itu boleh, penting. Kita wariskan kepada mereka tanah, kebun, itu pun boleh. Kita wariskan kepada anak-anak kita, ya, perusahaan kalau ada, ya, lahan sawah kalau kita punya, kepada anak keturunan kita, silakan, itu hak kita, tidak ada yang melarang. Dan memang kita kalau sudah meninggal dunia, harta yang kita miliki pun pasti akan jatuh kepada tangan mereka. Tetapi yang jauh lebih penting daripada itu, bagaimana kita mewariskan Islam ini kepada mereka, generasi muda. Sebab anak-anak kita kalau sudah diwariskan agama, dari kecil sedini mungkin kita ajarkan kehidupan beragama, maka kelak mereka dewasa akan menjadi orang-orang yang taat beragama. Kalau toh nanti kita wariskan berupa emas dan intan permata, kita wariskan harta benda, kekayaan, mereka pun tetap akan menjadi hamba Allah yang beriman. Tetapi kalau mereka tidak diwariskan keimanan, saya khawatir kalau nanti diberikan warisan harta benda, mereka justru akan perang. Berapa banyak
orang tuanya meninggal dunia, terkubur di alam barzakh, anaknya boro-boro kirim doa. Anaknya boro-boro berziarah, beramai-ramai mendoakan orang tuanya yang di alam barzakh. Malah anaknya lupa kepada orang tuanya karena mereka setiap hari berebut harta benda yang kita wariskan. Sampai mereka bertikai, sampai mereka saling permusuhan, saling mereka melaporkan ke polisi karena mereka berebut warisan yang kita tinggalkan. Inilah perlunya kita bekali mereka dengan keimanan. Akan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, kita meninggalkan anak-anak yang saleh. Betapa nikmatnya jika kita bisa mendapatkan anak yang saleh, biarpun kita terbujur kaku di alam barzakh, tapi kita akan mendapatkan pensiunan pahala dari kita meninggalkan anak-anak yang saleh. Tetapi kalau kita meninggalkan dunia ini dengan meninggalkan anak-anak yang tidak beriman kepada Allah, tidak dibekali dengan akidah yang benar, dan mereka jauh dari Allah, khawatir kita akan menyesal di kemudian hari. Masuk kita ke liang kubur, anak-anak kita tidak ada yang mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tidak mau ibadah. Jadi mari kita sebagai orang tua, ini kewajiban kita ya. Karena Pak, anak kita merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan dari Allah yang harus kita jaga, kita didik. Walaupun kita misalkan termasuk orang yang taat kepada Allah, alhamdulillah. Tapi kalau kemudian taatnya kita hanya sebatas pada diri kita, sementara anak kita dibiarkan dia nggak taat kepada Allah, ini berbahaya. Sebab dalam satu hikayat, dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan di sana ada seorang yang ahli ibadah ya. Ada orang tua yang ahli ibadah, sholatnya hebat, puasanya hebat, zakatnya pun dilaksanakan, sedekah jariyah hebat, haji umroh semua dilaksanakan. Pokoknya ada orang yang ibadahnya mantap. Ketika di persidangan akhirat, ini singkat cerita, orang ini disidang oleh Allah. Ya Allah, ini pahala puasa saya. Ya Allah, ini pahala sholat saya. Ya Allah, ini pahala sedekah saya. Ya Allah, ini pahala umroh haji saya. Karena diperiksa, disidang orang ini amal ibadahnya hebat, maka oleh Allah dia divonis masuk ke dalam surga. Ketika orang tua selesai dihisab oleh Allah, maka berikutnya adalah dihisab sang anak ini. Tapi sang anak ini luar biasa dia itu. Ditanya oleh Allah, kau salat atau tidak? Tidak. Kau dulu puasa atau tidak? Tidak ya Allah. Kau dulu zakat, infak, sedekah? Tidak ya Allah. Dulu kau haji umroh? Tidak ya Allah. Dulu kau melaksanakan ibadah? Tidak ya Allah. Nah kalau begitu kamu masuk neraka. Anak ini mau dikirim ke neraka, kemudian protes di hadapan Allah. Karena Allah ini maha adil ya. Kita nanti di akhirat boleh kok, kalau kita punya argumen, kita merasa bahwa kita benar, boleh kita mengajukan banding di hadapan Allah, boleh. Allah maha adil. Ya, bukan berarti Allah nggak tahu, Allah maha tahu. Ya, Allah maha tahu. Anak ini naik banding, ya Allah, memang saya akui saya nggak pernah sholat ketika di dunia. Saya pun mengakui nggak pernah puasa Ramadan selama hidupnya. Saya nggak pernah zakat, nggak pernah infak sedekah, nggak pernah ibadah. Tapi semua itu ya Allah bukan karena saya malas, bukan saya karena nggak mau ya Allah, karena orang tua saya nggak pernah mengajarkan saya tentang agama. Saya dibiarkan mabok, saya dibiarkan berbuat maksiat, nggak pernah ditegur. Orang tua saya ke masjid, saya main judi, dibiarkan saja ya Allah. Orang tua saya hadir di pengajian, saya mabok, dibiarkan saja ya Allah. Saya bukan nggak mau ibadah ya Allah, orang tua saya nggak mengajarkan ke sana. Jadi kalau orang tua saya saat ini masuk surga, saya nggak terima ya Allah. Gara-gara dia saya begini ya Allah. Dia nggak pernah mendidik saya. Dia nggak pernah mengarahkan saya kepada agama ya Allah.
Aku nggak terima kalau saya masuk neraka sementara orang tua saya enak-enakan masuk surga. Ketika naik banding begini, Allah tentu berbuat adil. Memangnya orang tua kamu yang mana? Yang itu ya Allah, yang tadi barusan akan dimasukkan dalam surga. Dipanggil nih orang tua. Sebentar mas, sebentar dulu. Ente mau kemana? Ke surga ya Allah. Nanti dulu, ini urusan belum kelar. Kenapa ya Allah? Ini anak sampean. Betul ya Allah. Waktu di dunia gak pernah diajarkan tentang sholat? Iya ya Allah. Gak pernah kau ajarkan tentang puasa? Iya ya Allah. Gak pernah kau kenalkan Islam? Gak pernah kau kenalkan siapa Tuhannya? Enggak ya Allah. Sampai dia gak ngerti agama? Benar ya Allah. Orang kamu enak-enakan di masjid, di musola, dia mabok, kau biarkan saja? Benar ya Allah. Wah, berarti kamu gak tanggung jawab. Kenapa ya Allah? Aku titipkan anak ini kepadamu untuk kau didik agama. Kenapa kau biarkan? Kalau kau biarkan dia gak beragama, artinya kau telah berkhianat. Dan khianat adalah dosa besar. Lalu bagaimana ya Allah? Ya sudah, kamu dengan anakmu gabung semuanya ke neraka. Bayangkan, orang yang ahli ibadah, orang tuanya ahli ibadah, ahli melaksanakan sholat, tetapi masuk neraka gara-gara dia punya anak, anaknya nggak pernah dididik tentang agama. Ini yang terjadi realita. Kadang ada orang tua yang dia hanya sibuk mewariskan dunia saja, harta kepada anak-anaknya tanpa dibekali agama. Begitu orang tuanya meninggal, anaknya buta kepada agama, kerjaannya hanya rebutan warisan. Orang tuanya teriak-teriak di alam barzah, minta doa, tapi nggak dihiraukan. Nah, sebab itu Islam ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kita wariskan pula kepada anak-anak kita agar mereka tumbuh menjadi orang yang ahli dalam agama. Yakfikal Islamu nikmatan, jadikan Islam sebagai nikmatmu yang tertinggi. Satu. Yang kedua, wa inna minasyughli yakfika ta'atu syughlan. Dari sekian banyak kesibukanmu, cukuplah ketaatan sebagai kesibukan bagimu. Artinya kita setiap hari pasti terbelit dengan kesibukan dunia ya. Siapa sih orangnya yang gak akan sibuk? Kalau kita bicara kesibukan sih, siapa orangnya yang gak akan sibuk? Siapa orangnya yang gak pernah sibuk? Semua yakin sibuk. Namanya ciri-ciri orang hidup pasti sibuk. Mohon maaf, jangankan kita orang yang sehat, orang gila pun sibuk. Orang gila sibuk kok tiap hari nggak melamun saja. Semua orang gila pagi-pagi dia sudah pergi ke arah sana bawa bungkusan. Nggak lama kemudian balik ke sini lagi bawa bungkusan. Nggak lama lagi lewat lagi balik ke sana bawa bungkusan. Tiap hari bolak-balik bawa bungkusan. Apa gitu nggak sibuk? Sibuk dia. Sibuk itu orang gila. Jadi kalau ada orang waras yang nganggur nggak punya kesibukan, kalah dengan orang gila. Jadi masalahnya adalah apakah kesibukan yang mengatur kita atau justru kita yang diatur kesibukan? Nah, kita yang mengatur kesibukan atau kita yang diatur oleh kesibukan? Kalau kesibukan yang mengatur kita, maka yakin sampai tua kita akan menjadi orang yang sibuk terus. Tetapi kalau kita yang mengatur kesibukan, insya Allah kita bisa memanage waktu. Kapan waktunya kita sibuk, kapan waktunya kita menikmati dunia ini dengan asik, dengan santai. Kita yang harus mengatur kesibukan, bukan kesibukan yang mengatur kita. Kadang ada orang yang ditanya, kamu jarang ada di masjid untuk berjamaah, kemana sih? Apa jawabannya? Sibuk. Jumatan gak pernah kelihatan, jawabannya apa? Sibuk. Pengajian juga gak pernah ada, jawabannya sibuk. Sibuk. Ya. Kalau kita sudah
diotak-atik oleh kesibukan kita, bukan kita yang mengotak-atik kesibukan, sudah, insya Allah sampai tua kita akan menjadi orang yang sibuk. Kita harus bisa mengatur kesibukan ini. Maka dari sekian kesibukan-kesibukan yang ada di dunia ini, jadikan yakfika ta'atu syuglan, jadikan kesibukan taatnya kepada Allah menjadi kesibukan yang utama. Maksudnya kesibukan dunia jangan sampai mengalahkan kesibukan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah harus menjadi kesibukan yang utama di atas kesibukan-kesibukan yang lain. Jadi kalau kita menempatkan kesibukan taat kepada Allah di urutan yang pertama, maka insya Allah hidup kita tidak akan kosong blong dari kegiatan agama. Tetapi kalau kesibukan kita dalam taatnya kepada Allah ditaruh di paling bawah, sudah kadang-kadang terlibas kita itu. Kadang-kadang terbengkalai kita, lupa kepada berjamaah, lupa dengan zikir, lupa dengan baca Quran, lupa dengan pengajian, lupa dengan masjid, lupa dengan umat, lupa dengan segala-galanya. Kenapa? Dunia kerja. Yang akhirnya kesibukan kita kepada hal-hal yang kaitannya dengan ibadah itu terbengkalai. Jadi kesibukan kita melaksanakan ibadah kepada Allah menjadi kesibukan yang utama. Kita pergi dari rumah menuju masjid. Dari masjid selesai ibadah kita pulang ke rumah. Maghrib selesai, datang isya kita berangkat lagi ke masjid. Kita pulang lagi dari masjid. Datang waktu subuh kita berangkat lagi ke masjid melaksanakan ibadah sholat subuh. Pulang lagi ke masjid. Nanti zuhur tiba kita berangkat lagi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Pulang lagi, asar tiba kita berangkat lagi ke masjid. Datang maghrib kita pun berangkat lagi ke masjid melaksanakan beribadah berjamaah. Pengajian pun ada, kita pun sampai malam di masjid, pulang lagi membawa pahala yang banyak. Terus seperti ini. Di sela-sela kesibukan dunia, jangan pernah kita meninggalkan kesibukan untuk akhirat kita. Ada orang yang kasihan ya. Umumnya itu orang kalau sudah ke masjid itu kapan? Ketika sudah pensiun. Kapan dia aktif di pengajian? Ketika dia sudah nggak aktif lagi di organisasi. Kapan dia ke pengajian? Ketika dia sudah turun dari jabatannya. Baru aktif di pengajian. Ya itu bagus. Itu sudah bagus. Ada akhir yang baik, ending yang baik, bagus. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau selagi kita belum pensiun, masih muda, kita masih aktif, kita masih ngantor, kita masih dinas. Tapi kita juga masih sibuk kepada urusan masjid, kita sibuk melaksanakan ibadah. Ini luar biasa. Jangan sampai kesibukan dunia kita sampai mengalahkan sibuknya kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan menyesal ketika kita di penghujung hidup kita sakaratil maut. Tidak banyak nilai ibadah yang kita bawa. Tidak banyak nilai pahala yang kita bawa. Karena kita tiap hari hanya kesibukan dunia saja ya. Pekerjaan terus yang kita kejar ya. Proyek-proyek terus yang kita geluti, tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal ya di akhir hidup kita. Jadikan kesibukan kita taat kepada Allah menjadi kesibukan yang utama. Yang ketiga, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Dari sekian banyak pelajaran-pelajaran yang ada di dunia ini, yakfikal maut, jadikan kematian itu ibrotan sebagai pelajaran yang penting bagimu. Jadikan kematian ini sebagai pelajaran yang penting bagimu. Sebab kalau kita
selalu menjadikan kematian sebagai nasihat, maka insya Allah ini akan semakin meluluhkan jiwa kita yang keras, meluluhkan sikap kita yang keras untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bil mautu mau'idhah, jadikan mati itu sebagai nasihat untuk kita, agar kita bisa hidup menjadi lebih baik. Bahkan kata Nabi, orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu ingat kepada mati. Kalau dia berkunjung, berziarah kubur, dia mengucapkan kalimat yang diajarkan Nabi ketika masuk ke liang kubur, Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahikun. Wahai penduduk kubur, keselamatan untuk kalian dan kami yang masih hidup pasti akan menyusul kalian. Dari ucapan ini pun mestinya kita harus sadar bahwa kita datang ke areal pekuburan, areal makam, itu hanya sebentar dan kita pasti akan menyusul mereka. Itu kan sebuah nasihat untuk kita. Jangan sampai kemudian kita ziarah kubur, tapi nggak mengambil ibrah, mengambil sebuah pelajaran, mengambil sebuah nasihat. Akhirnya banyak orang yang terjebak kepada rutinitas. Dia asik ziarah kubur tapi nggak mendalami. Bahkan bukan cuma kita ziarah kubur, saat kita sedang menengok orang tua kita, teman kita, kerabat kita yang sakit, kita pun mesti berpikir, dia sekarang sakit saya tengok, iya kalau dia hidup, kalau dia mati bagaimana? Iya hari ini dia kalau tertimpa kepada saya, dan pasti saya akan menemui hal seperti ini. Kita memandikan jenazah, kita pun berpikir hari ini dia kita mandikan, esok, lusa, minggu depan, bulan depan pasti giliran saya. Saya antar dia ke liang kubur hari ini, mungkin besok, mungkin bulan depan, tahun depan giliran saya. Kalau begitu saya manfaatkan waktu yang ada yang Allah berikan kepada kita untuk ibadah. Ini orang yang kemudian menjadikan kenikmatan tidak melupakan dia, menjadikan sebuah pelajaran kematian menjadi pelajaran yang utama. Kita kadang pulang dari takziah ya, kita lihat teman kita, saudara kita, tetangga kita dimasukkan ke liang kubur, ngelihat, tapi nggak kemudian kita berpikir bahwa saya pun satu saat nanti, entah besok, entah lusa, entah minggu depan, atau bulan depan, saya akan seperti itu. Kalau kita sadar ke sana, mbok ya hidup ini manfaatkan untuk melaksanakan ibadah. Kadang-kadang orang yang rumahnya, mohon maaf ya, rumahnya di dekat areal makam pun, kadang nggak menjadikan sebagai lingkungan sekitar sebagai ibrah ya. Rumahnya mendekat kuburan, tiap hari dia menyaksikan orang dikubur, tapi dia nggak mau ibadah. Ya, mestinya ya orang yang kesadarannya tinggi kepada mati itu, orang yang rumahnya dekat makam, mestinya ya, karena tiap hari, tiap saat dia melihat orang menggotong jenazah. Tiap hari dia melihat ada orang masukkan ke liang kubur. Harusnya orang yang rumahnya berdekatan dengan makam itu nilai kesadarannya tinggi untuk melaksanakan ibadah. Tapi kadang-kadang dia rumahnya di pinggir makam juga tetap saja dia nggak mau ibadah, ya. Tidak menjadikan lingkungan yang dia lihat itu sebagai ibrah, sebagai tempat, sebagai pelajaran bahwa saya akan seperti itu. Inilah pentingnya kita mengingat kepada kematian. Jangan sampai hidup kita lupa dengan yang namanya mati, akhirnya hidup kita semena-mena. Kalau dia pejabat, dia akan korupsi. Itu contoh orang yang gak ingat mati. Kalau dia orang kaya, dia akan menumpuk-numpuk hartanya, kemudian bakhil gak mau sedekah. Ini contoh orang yang gak ingat mati. Jadi orang yang ingat mati itu gaya hidupnya berbeda dengan orang yang gak ingat mati. Orang yang ingat mati itu
ada nilai positif yang dia kerjakan di dunia ini. Minimalnya dia tidak akan sembrono berbuat itu. Tapi orang yang gak ingat mati, gaya hidupnya kayak binatang tuh, semrawut itu, urakan. Ya, gak mau ibadah, gak ingat kepada Allah. Ya, hanya menikmati dunia dengan asik, dengan teriak, dengan berhura-hura, tanpa dia berpikir bahwa hidupnya itu ada batasnya. Jadikan mati ini sebagai ibrah, pelajaran yang berharga bagi kehidupan kita.